Dipukulin. Yang saya sakit hati adalah suami saya harus dipukul. Itu yang saya tidak bisa terima sampai saat ini. Iya. Karena bagaimanapun dipukul itu ya gimana ya? Iya. Nggak bisa ini nih Pak, nggak bisa dibayar pakai apapun. Perasaan di penjara gimana? Aduh, kalau perasaan di penjara, Masya Allah. Iya. Satu hari itu kayak 1000 hari. Masya Allah. Apa dari Pak Khalid tentang apa? Ya, saya sebenarnya untuk menyelesaikan perkara Pak Budi ini kuncinya kan ini yang dilaporkan oleh Pak Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Nono Sampono, sekarang Senator Dewan Perwakilan Daerah. Iya. Ya, seharusnya tampil di persidangan untuk memberikan atau menunjukkan kesaksiannya, bukti-bukti apa yang dimiliki sebenarnya secara gentleman. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Iya, insya Allah. Itulah yang saya harapkan supaya janganlah menggunakan kekuasaan, janganlah menggunakan uang, semuanya bisa dibeli, aparat bisa dibeli, tapi tidak semua aparat hakim, jaksa, masih banyak juga yang baik-baik. Ya, mudah-mudahan Allah mempertemukan semuanya, tapi hati-hati saja masyarakat yang tidak punya uang, yang tidak punya daya, ya harus berdoa dan berusaha mendoakan Pak Budi sebagai Ketua FKMTI Forum Korban Mafia Tanah, memperjuangkan hak-hak orang lain, dan semoga diberikan hidayah kepada majelis hakim yang menangani, membebaskan secara murni. Baik Pak Yaya dan Pak Budiarjo dan Ibu, kita berdoa semoga kekuasaan Allah turun melalui mulut hakim ini. Amin. Hakim dia tentu juga berpikir untuk menzolimi orang. Kita berdoa itu saja, dan menghadapi persoalan ini adalah merupakan pahala karena akan memberikan dampak yang baik untuk ke depan. Ini hanya bisa dilawan dengan doa. Iya. Baik, terima kasih pemirsa. Kita terus berbahagia, dan terutama semua wartawan, rakyat yang selama ini mengikuti ini. Kita semua berdoa bukan hanya kasus Pak Budi saja ini, supaya kasus-kasus penzoliman yang berikutnya akan tidak terjadi lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa dan rakyat yang cinta keadilan. Hari ini 15 Maret 2023. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Bersejarah bagi semua penuntut keadilan atas kezaliman terhadap Bapak Budiarjo, dan tentu bersejarah bagi Bapak Budiarjo dan istri. Hari ini beliau telah keluar dari penjara yang tidak pantas sebenarnya mereka berdua ini, Bapak Budiarjo dan istri, berada di situ. Tetapi inilah memang perjuangan butuh keuletan, dan alhamdulillah kemarin hakim memutuskan untuk penangguhan penahanan, tetapi proses hukum tetap berjalan. Dan tentu kita semua berdoa terhadap proses yang akan datang. Tidak mungkin ya kita melihat beliau terus akan didolimi, dan kita berharap beliau harus bebas dan dikembalikan hak-haknya, karena tentu pembebasan ini atas dasar keyakinan hakim, ya, bahwa tidak ada pemalsuan, penipuan dari beliau. Andai kata itu ada, pasti terlihat dari awal. Kita berdoa dan kita tentu menyambut terima kasih kepada Pak Budi yang dalam keadaan capek, tapi tetap menyapa terhadap kita semua yang ikut proses dalam peradilan. Dan mungkin sedikit dijelaskan oleh Bapak Yahya Rashid untuk penangguhannya itu seperti apa dan bagaimana proses selanjutnya. Mungkin sebentar bisa menyapa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat semuanya. Amin. Utamanya kepada Bapak
Supardi Kendi, Budiarjo dan Ibu Nurlela yang dalam hal ini suami istri sebagai korban mafia tanah yang dikriminalisasi. Jadi untuk ini alhamdulillah selama 2 bulan lebih ya di dalam tahanan mempunyai sikap sangat betul-betul tidak ada beban karena merasa bahwa apa yang dialaminya adalah suatu kezaliman, suatu kriminalisasi. Tidak ada jalan sebenarnya kalau kita melihat pasal yang disangkakan 263 dan 266 itu sama sekali tidak ada dasarnya untuk Pak Budiarjo dan Ibu Nurlela suami istri untuk dijadikan tersangka, ditetapkan tersangka, apalagi penahanan. Yang aneh ini sebenarnya biasanya kalau polisi menahan, jaksa juga menahan dan pengadilan juga menahan. Tapi terkadang polisi menahan, jaksa tidak menahan, pengadilan yang menahan atau pengadilan juga tidak menahan. Nah, dalam hal ini terbalik, justru polisi tidak melakukan penahanan, malah jaksa penuntut umum melakukan penahanan. Dan setelah kita menjalani persidangan yang cukup panjang dan sebenarnya cukup panjang tapi isinya tidak ada sebenarnya karena laporan ini sebenarnya laporan kami menganggap bahwa di dalam persidangan menyampaikan ke majelis hakim bahwa ini perkara ini bukan perkara normal, adalah settingan dan rekayasa dalam rangka merampas hak atau tanah Pak Budiarjo sebagai ketua korban mafia tanah seluruh Indonesia. Persidangan yang akan datang selanjutnya tetap dilanjutkan atau seperti apa? Nah, ini kita berterima kasih terhadap majelis hakim yang kemungkinan sudah terbuka mata hati dan mata kepalanya sendiri melihat saksi-saksi atau fakta-fakta di persidangan sangat minim. Hampir sebenarnya tidak ada bukti-bukti yang menunjang dan kesaksian yang menunjang terhadap laporan saudara Letnan Jenderal Nono Purnawirawan Nono Sampono, Senator DPD RI. Nah, yang seharusnya hadir di dalam persidangan ya untuk membuktikan apa yang dilaporkan yang sebenarnya. Jadi kami berterima kasih kepada majelis hakim. Memang saya tadinya juga sangat menyesalkan kepada majelis, tapi kita juga maklumi bahwa seorang hakim itu tidak boleh langsung mengambil putusan yang gegabah, ya. Kita maklumi. Tapi alhamdulillah dibukalah mata hati dan mata kepalanya melihat sendiri. Baik, terima kasih. Saya kepengen mungkin ada 1-2 kata yang ingin disampaikan kepada para pendukung, para wartawan, para pengacara yang telah terlibat ini. Mungkin ada 1-2 kata-kata yang ingin disampaikan Pak Budi dan hikmah di dalam ini. Ada. Terima kasih Pak Lim atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dan istri mewakili mengucapkan terima kasih atas podcast ini. Kami diundang kemari, Pak Lim, Bang Yahya, tim. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya korban mafia tanah di seluruh Indonesia, bahwa kita harus semangat, ya, siapkan data karena motonya FKMTI, ya. Saya sebagai ketua FKMTI mengingatkan kepada seluruh korban mafia tanah di Indonesia, siapkan data Anda secara detail karena moto kita adalah adu data alas dasar hak kepemilikan awal. Jadi kenapa begitu? Nanti apapun yang didalilkan oknum-oknum yang nakal, ya saya katakan oknum nakal baik dari penegak hukum maupun dari yang lain, kita bisa buktikan by data.
Nah, itu yang saya perlu sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya teman-teman korban mafia tanah. Iya. Karena perlu saya ingatkan ke Pak Jokowi bahwa saya sudah korban, sekarang diperlakukan jadi tersangka. Dikorbankan lagi, ya. Ya. Nah, jauh hari sebelumnya 2018 saya sudah sampaikan itu. Iya, iya. Nah, hari ini terbukti omongan kita, bahkan sebelum saya jadi tersangka saya sudah sampaikan di Menko Polhukam proses bagaimana menyelesaikan konflik pertanahan secara holistik. Nah, kenapa begitu saya katakan? Terbukti dengan terjadinya masalah perampasan tanah dan kriminalisasi terhadap korban tanah itu ternyata eskalasinya naik, Pak Ali, ya, naik. Nah, padahal kalau kita pikirkan bahwa Pak Jokowi itu sudah berulang kali menyatakan berantas mafia tanah, gebuk mafia tanah berserta backing, tapi faktanya kan tidak. Nah, Apakah Pak Budiarto ada merasa kayaknya PT SSA ini yang memang merupakan perusahaan besar, ya, di backing atau diperlakukan Pak Budiarto secara tidak adil, ada secara perasaan saja ada merasa seperti itu? Iya, dari faktanya, dari fakta persidangan ya seperti itu, Iya, gitu iya, ya. iya. Kenapa? Saya jelaskan tadi, sambung dulu sekali supaya nyambung. Kenapa saya katakan? Kenapa perampasan tanah itu tidak berakhir, justru naik terus. Iya, iya. Sementara kan penyelesaian perampasan tanah itu di 3 lembaga, Pak Ali. Di BPN, di penegakan hukum dan peradilan. Tapi kok nggak berhenti? Iya, iya. Artinya Pak, ada sesuatu yang harus kita selesaikan di Iya, 3 iya, lembaga iya. ini. Atau penyelesaiannya kita tarik, kita bangun lembaga sendiri. Iya, iya. Seperti dulu kan ada munculnya KPK, karena tidak terselesainya di kepolisian dan kejaksaan kan. Dan ini sudah kami sampaikan tahun 2018. Terakhir saya sampaikan itu tanggal 6 Oktober 2022 di Menko Polhukam. Tapi saya langsung di penjara nih, jadi TSK kan gitu Iya, ya, iya, iya. langsung dijemput paksa. Padahal kami lagi sedang proses pra peradilan. Nah, hal-hal yang seperti ini, ketidakteraturan hukum ini kan harus dibenahi Pak Jokowi gitu Iya, ya. iya, iya. Itu yang saya maksud ya. Nah, terlepas dari PT apapun, ya, yang besar-besar ini kelihatannya bisa mengendalikan penegak hukum. Iya, iya. Jadi fakta yang kami hadapi. Ya, inilah tadi kenyataannya. Ini kan membahayakan. Kalau memang sudah kepercayaan masyarakat tadi, apa yang dikatakan oleh korban, ya, sudah tidak mempercayakan lagi kepada para penegak hukum, polisi, jaksa dan pengadilan, membentuk semacam penanganan atau tim khusus. Nah, kalau itu juga tidak terjadi, kenyataan nanti terbukti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bisa jadi bunuh-bunuhan nanti. Iya. Ini yang harus kita hindari ya. Jadi untuk masyarakat Indonesia, hati-hati dalam membeli tanah. Ya. Tapi sebenarnya tidak perlu kita masyarakat yang dianukan ketegasan dari para penegakan hukum Ya. yang jangan memihak kepada konglomerat. Ya. Tadi Pak Lim tadi menanyakan apakah ada keyakinan bahwa ada backing. Itu sudah otomatis. Iya. Karena tidak mungkin seorang pembeli yang tidak mengerti surat-surat apa sama sekali. Pak Budi Harjo sendiri yang ditersangkakan, istrinya juga diikut tersangkakan. Nah, pasal 263, 266 tidak disertakan dengan pasal 55. Nah, dan peran dari Ibu Nurlela ini hanya sebagai atas nama PPAJB yang tidak ada kaitannya dengan SHGB yang dimiliki PT BMJ sebagai yang mengklaim bahwa adalah miliknya. Iya, iya. Nah, justru di polisi saya lihat di penyidikan tidak ada sama sekali tidak ada. yang digarap, yang diperiksa bagaimana riwayat asal usul atau Iya. dasar penerbitan SHGB itu. Baik, yang Pak. disinyalir sebenarnya ini palsu semua ini Ya. dasarnya. Ya, yang jelas hari ini kita bersyukur, tetapi kita yakin bahwa Pak Rasid, ya, Pak Yahya Rasid dan Pak Budi masih menghadapi suatu ujian dan harus jaga kesehatan, stamina, dan terpenting adalah kita harus berdoa kepada Allah karena ini jelas satu fakta penzoliman. Kalau kita gigih, insya Allah. Nah, saya ingin tanya kepada Bu Nurlela, mungkin hikmah atau pesan apa yang ada rasa dongkol tidak dengan penjara itu, karena ini kan jelas satu kezaliman luar biasa Ibu dengan sabar mendampingi Pak Budiarto. Silakan Ibu.
Kezoliman yang dirasakan pasti ada, Pak. Hmm. Karena suami saya beli 2006. Oke, karena itu saya cuman dipanggil dari Kuala Lumpur ke Indonesia hanya untuk tanda tangan PPJB. Oh, waktu itu tinggal di Kuala Sana Lumpur. sudah tinggal di Iya, Kuala iya. Lumpur 2006. Selepas itu 2010 saya dapat kabar suami saya tanahnya diambil sama seseorang Dipukulin. lah. Yang saya sakit hati adalah suami saya harus dipukul. Itu yang saya tidak bisa terima sampai saat ini. Iya, iya, iya. Karena bagaimanapun dipukul itu ya gimana ya? Iya, iya, iya. Nggak bisa ini nih Pak, nggak bisa dibayar pakai apapun. Perasaan di penjara gimana? Aduh, kalau perasaan di penjara, masya Allah. Iya, iya. Satu hari itu kayak 1000 hari. Masya Allah. Mungkin kalau orang yang belum pernah merasakan Iya, iya. bagaimana di penjara itu, mungkin pikirannya biasa-biasa aja. Tapi kita yang sudah di dalam Pak, dalam 2 bulan lebih itu saya menjalani, subhanallah. Semua kita jalani, tapi karena kita ikhlas, karena Tegar, suami ya? tegar, Tegar. karena saya mendukung perjuangan suami saya, walaupun kita dijebloskan, walaupun kita tidak salah, ya harus kita jalani. Begitu. Tegar Tapi kalau sudah- dongkol pasti dongkol. Iya. Dan sebenarnya nggak ikhlas juga Pak, tapi Iya, mesti iya. kita ridho Iya. jalanin. Iya, Mungkin iya. ini cobaan Iya. dari Allah. Iya. Cuman tapi yakinlah Pak, Allah tidak tidur. Betul. Ya. Oke. Kepada yang menjolimi saya ingatkan, sekuat apapun Anda, waktunya Ada Ada waktunya. waktu Iya. terbaik. Ada waktunya kan? Yakin, kan? Yakin. Nah. Baik, pemirsa. Kita dengar sepintas tadi dari Ibu Nurlela. Ya. Beliau menjadi saksi bagaimana pada saat suaminya membeli tanah, ya. Kemudian dipersalahkan, kemudian beliau yang tidak rela lagi suaminya dipukul. Ini luar biasa, biar pemirsa tahu bagaimana ini pemukulan itu atas dasar apa. Ini satu kezoliman yang Nah, sangat ini luar Iya, biasa. iya. jadi begini, betapa sakitnya. Saya dipukul di atas tanah saya yang saya beli. Astagfirullahaladzim. Ya. Selama 4 tahun ya dikuasai. Saya 4 tahun jadi beli 2006 langsung saya uruk jadikan pangkalan kontainer. Jadi dipagar pintu depan setelah saya hampir 5 tahun di situ. Padahal memasuki pekarangan orang lain Sudah kena izin. pasar. Iya. Salah Iya. sendiri. Tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Ini negara hukum. Oh, iya. Tidak boleh orang Iya. manajemen sendiri. Iya. Tidak boleh persekusi. Walaupun seandainya betul-betul PT SSA itu pemilik lokasi itu dan dikuasai orang lain, tidak boleh mengatakan manajemen sendiri Oke. persekusi. Apalagi Pak Budi miliknya sendiri. Iya, iya. Iya. Setelah dipukul, 5 kontainer hilang dari tanah saya. Kemudian karena saya mendapatkan bukti baru, saya buat laporan 2016. Atas laporan saya itulah saya dilaporkan balik. Padahal laporan saya nggak jalan. SP3. Bayangkan untuk pemukulan aja hasil gelar perkara tanggal 1 itu bulan 2 Agustus 2017, berkasnya hilang di Polres Jakarta Barat. Berkas pemukulan itu hilang. Jadi, Hilangkan. Kayak di Texas aja gitu. iya, jadi saya berpikir, wah betapa hebat negaraku, dirusak orang yang maaf ya, bapaknya aja nggak lahir di Indonesia. Dan kok bisa para pejabat kita kok kehilangan hati nurani dan nasionalismenya gitu loh. Demi saya tidak tahu kenapa begitu. Apakah telah terjadi degradasi modal penegak hukum kita? Oleh sebab itu saya akan berjuang terus Iya, iya. demi bangsa ini gitu ya. Baik, sebelum diakhiri mungkin satu dua